Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari jajaran pejuang Dinas Kominfo, yang tadi saya dengar dari seluruh Sumatera, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari pemerintahan daerah, kecamatan, dan desa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari kita bisa berkumpul, bersilaturahim, membangun diskusi untuk membangun desa secara bersama-sama. Bapak dan Ibu semuanya, transformasi digital di dunia adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari lagi. Kita mau selalu tertinggal atau kita mau harus mengikuti tren, itu satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Masyarakat kita sudah terlalu akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat kita sudah sangat nyaman memanfaatkan IT untuk kepentingan kemudahan hidupnya, termasuk pemerintahan kita pun juga sudah mengarah pada transformasi implementasi digital dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Kesempatan ini menjadi kesempatan pertemuan pada hari ini menjadi peluang bagi kita semuanya untuk bisa membangun desa khususnya secara bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu semuanya, saya sebelum dinas di Kementerian Kominfo, saya dinas di Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Kebumen adalah merupakan kabupaten termiskin nomor 3 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Saya melihat bahwa ketika kita akan berubah, maka seringkali kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Cukup banyak keterbatasan kita hadapi, baik dari sisi keterbatasan anggaran, keterbatasan dari sisi kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan dari kemampuan teknologi kita, keterbatasan untuk bisa saling bekerja sama secara nasional, bahkan antar desa, apalagi nasional, itu menjadi satu hal yang sangat susah. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan bersama agar desa itu memiliki satu kesetaraan nasional. Ada desa, ada kelurahan yang memiliki dana yang cukup besar atau berada di daerah ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, tetapi juga tidak sedikit desa yang jauh dari pusat pemerintahan dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, pada hari ini kita berdiskusi bagaimana caranya kita membangun sebuah peluang atau kesempatan yang bisa membuat desa itu menjadi setara. Bapak-Bapak semuanya, sebelum saya ingin tanya sama panitia nih, Febrina, ini saya langsung presentasi atau pembukaan dulu atau bagaimana, Febrina? Oh, boleh langsung presentasi, Pak. Nanti dibukanya secara resmi setelah presentasi, boleh. Oke, kalau itu mulai dari awal saja ya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini saya rasa presentasi ini cukup sederhana begitu ya. Langsung saja, next. Di slide kedua ini saya ingin menceritakan bagaimana dunia sudah berubah. Satu hal yang gampang dilihat adalah dari sisi transportasi misalnya. Transformasinya berubah dari kuda, kemudian kendaraan berkuda yang tenaganya kuda, kemudian tenaganya mesin uap, kemudian mulai kendaraan yang menggunakan mesin yang sangat sederhana, kemudian berkembang menjadi mobil dengan cc yang kemudian makin lama makin besar, atau kemudian menjadi lebih efektif dan efisien, lebih canggih, lebih nyaman dengan segala teknologinya. Sekarang bahkan sudah ada mobil yang tidak perlu kita setirin, dia sudah bisa jalan sendiri gitu. Ini menjadi satu hal yang bisa kita lihat bersama bagaimana dunia berubah. Tetap dengan perubahan yang terjadi, ada satu kemajuan yang kemudian mematikan kemajuan sebelumnya. Ada satu inovasi yang kemudian muncul, dan inovasi itu kemudian mematikan inovasi yang sudah ada.
Kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang seusia saya pakai handphonenya hanya bisa tulalit-tulalit, sudah kita tinggalkan karena ada inovasi yang baru. Yang tadinya bisa 2G sekarang beralih ke 3G, kemudian beralih ke 4G, dan sekarang kita melangkah pada 5G. Ini perubahan yang kemudian mematikan pasar atau inovasi yang ada sebelumnya, atau kita sebut dengan disruptive innovation. Lanjut. Dunia bertransformasi dari revolusi industri ke-1, 2, 3, dan akhirnya ke-4. Kalau dari revolusi industri pertama, kita hidup dengan masyarakat kita kenal dengan revolusi yang dimotori dengan mesin uap di tahun 1800-an, kemudian 100 tahun kemudian muncullah listrik, tidak perlu mesin uap lagi, listrik kemudian menjadi motor hidup manusia. Perlu waktu 100 tahun lagi, kemudian tahun di 2000-an kita mengenal komputer, internet, ada aplikasinya di dalamnya, kita buat aplikasi dan seterusnya. Tetapi kita hanya perlu waktu sekitar 10 sampai 12 tahun sampai 20 tahun untuk bisa berubah dari revolusi industri ketiga ke revolusi industri keempat. Kalau di revolusi industri ketiga ada 3 tanda utama, komputer, internet, dan aplikasi. Di revolusi industri keempat itu ada 4 motor. Yang pertama teknologi mobile, handphone, pakai smartphone, pakai teknologi semua serba mudah, bisa ditenteng, bahkan bisa dipasang di dalam tubuh. Kemudian cloud computing, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan teknologi tanpa harus memilikinya. Yang ketiga adalah Internet of Things, Internet of Everything, di mana bapak-bapak, ibu-ibu sekarang dengan gadgetnya bisa terhubung, bisa melihat suhu, bisa melihat traffic lalu lintas, bisa melihat pergerakan falas, dan sebagainya. Yang keempat adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ini empat hal yang kemudian mendorong transformasi digital secara lebih cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa merasakan kalau yang dulu masih ngalami ada wartel, kalau telepon harus antri di wartel, sekarang tidak perlu lagi antri di wartel. Yang dulu mau telepon ke luar negeri biaya mahal, sekarang biayanya menjadi murah dengan teknologi mobile. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimpan foto tanpa harus punya servernya, bisa disimpan di WA, di Telegram, di Facebook, di Instagram, dan seterusnya. Kemudian sadar atau tidak, kita sekarang dipelajari oleh medsos. Bapak-bapak, ibu-ibu, medsos kita lebih kenal kita daripada istri atau suami kita. WA tahu kita kalau jalan kemana, mampir kemana, tapi belum tentu istri atau suami itu mengetahui bapak-bapak, ibu-ibu ada di mana. Gitu. Lanjut. Perkembangan teknologi itu juga diimbangi dengan perkembangan masyarakatnya. Kalau dahulu, kalau di revolusi industri ada sampai di level 4, kalau di pertumbuhan masyarakat sampai di level 5. Di level satunya ketika masyarakat kita masih berburu dan ngumpul-ngumpulin barang-barang kemana-mana. Revolusi industri kedua sudah masuk ke pertanian, revolusi sosial. Revolusi sosial ketiga ketika manusia masuk di era revolusi industri yang tadi revolusi pertama kita lihat. Selanjutnya di tahun 2000-an masyarakat masuk ke revolusi sosial 4.0 di mana kita sudah mengenal komputer, internet, dan sebagainya. Selanjutnya kita saat ini sudah hidup di revolusi sosial 5.0 di mana kita bukan hanya ketemu dengan komputer dan internet, tapi kita sudah berbicara tentang kecerdasan buatan. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebaliknya kita sibuk membangun teknologinya. Jadi kuncinya pada bagaimana data analitik dan kecerdasan buatan bisa memudahkan hidup manusia. Lanjut. Sebenarnya perubahan bukan hanya terjadi dari sisi teknologi, bukan hanya dari sisi sosial kemasyarakatan, tetapi juga pada ketatanegaraan pun terjadi perubahan secara signifikan. Ada banyak hal yang kemudian bisa merubah bagaimana administrasi negara kita itu berubah. Administrasi negara tidak kebal terhadap disrupsi, terhadap perubahan. Jadi inovasi yang lama diganti dengan inovasi yang baru. Terjadinya perubahan politik itu juga telah mampu merubah ketatanegaraan yang ada.
Kita mengalami perubahan undang-undang dasar beberapa kali begitu ya. Kemudian perubahan demografi, maaf. Perubahan demografi yang ada membuat masyarakat kita menjadi lebih cakap. Tidak perlu kita harus ke kota untuk bisa berbisnis, bisa menggunakan marketplace yang ada misalnya. Lapangan pekerjaan pun juga banyak kerjaan bisa dikerjakan secara online. Kemudian perubahan ekonomi itu juga bisa merubah merubah ketatanegaraan kita. Kalau kita lihat sekarang ekonomi digital misalnya, Indonesia menjadi ekonomi digital di Asia Tenggara itu disumbang 40%-nya disumbang oleh Indonesia. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita itu sudah biasa belanja dengan online, sudah biasa menggunakan sistem online, menggunakan perbankan, menggunakan fintech, itu satu hal yang kemudian bisa merubah bagaimana kita mengatur negara. Apakah kita bayar pajak, bayar retribusi harus tetap ke loket, harus transfer, atau cukup dengan fintech, itu satu hal yang kemudian merubah cara hidup atau cara ketatanegaraan kita. Kemudian perubahan organisasi, banyak yang kerja secara online, banyak yang memilih untuk kerja di kota atau ke negara lain dan sebagainya. Itu bisa merubah ketatanegaraan kita. Perubahan teknologi itu juga bisa merubah, yang dulu prosesnya lambat bisa menjadi lebih cepat, sehingga administrasi negara itu juga berubah. Bisa jadi karena terjadi bencana seperti kemarin pandemi, ada bencana, maka bagaimana negara kita berlangsung itu juga berubah. Lanjut. Dari sisi transformasi pemerintahan sendiri sebenarnya kita juga berubah. Kalau kita lihat dulu ketika belum ada komputer, yang saya beri nama dengan government 1.0 gitu misalnya. Tata kelola pemerintahnya masih manual, tidak ada komputer gitu. Kemudian di tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2003, itu pemerintah mengeluarkan Inpres tentang e-government. Sehingga kita masuk ke era government 2.0 di mana pemerintah sudah menggunakan IT. Tetapi menggunakan IT saja yang sifatnya silo-silo, tiap kementerian punya teknologi masing-masing, tiap daerah mengembangkan masing-masing, ternyata tidak terpadu, bikin rumit. Desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil harus menampung semua kebijakan yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Sementara teknologinya kurang terperhatikan gitu, sehingga pemerintahan desa menjadi pusing. Kemudian kita masuk ke era government 3.0 di mana sudah ada kesadaran bahwa masyarakat pemerintah sudah harus terpadu nih. Bagaimana caranya supaya bayar pajak bisa dengan bank, bayar pajak bisa melalui marketplace, bisa melalui Bukalapak, bisa melalui Tokopedia dan sebagainya. Kemudian menggunakan data kependudukan untuk layanan-layanan pajak dan sebagainya, itu terintegrasi, integrated government. Tetapi Presiden masih menghendaki kita untuk mengarah pada smart government. Bukan hanya terintegrasi, tetapi kita harus cerdas. Data-data yang kita punya itu tidak boleh hanya untuk transaksi elektronik saja, tetapi harus dianalisa supaya memberikan manfaat lebih. Ini tahapan-tahapan lanjut. Secara umum, pelayanan publik pun berubah-ubah. Kalau pemerintahan 1.0 ini murni menggunakan loket. Ini bapak-bapak, ibu-ibu nanti cek. Di desa kita masih berada menggunakan di teknologi yang mana, pemerintahan yang mana. Apakah masih murni semuanya pakai loket, atau sudah ada komputer, nanti masyarakat tetap datang ke loket, nanti petugas yang entry ke komputer, atau masyarakatnya sudah bisa mengakses layanan desa secara online. Atau masyarakatnya bisa melayani desa secara online, tetapi pemerintah desanya pun juga bisa secara proaktif melayani. Jadi tidak perlu menunggu misalnya ada orang usia 17 tahun baru nanti ditunggu yang bersangkutan membuat KTP, datang membuat KTP, tetapi kita secara proaktif dan sebagainya. Itu menjadi pemerintahan 4.0 atau smart government. Kalau desa kita sebut dengan smart village. Jadi ini yang menjadi transformasi dari waktu ke waktu. Nah, kita kembalikan bapak-bapak, ibu-ibu, pemerintahan desa masih berada di mana? Apakah pemerintahan 1.0 nggak ada komputer sama sekali, atau sudah ada komputer di belakangnya, atau sudah ada aplikasi mobile-nya gitu. Kebetulan saya jadi juri lomba desa dan kelurahan yang sedang berlangsung saat ini.
Itu saya lihat hampir semua desa sudah punya aplikasi-aplikasi mobile untuk pelayanan desanya yang ikut lomba desa ini. Ini satu kemajuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Lanjut. Pak Presiden memerintahkan melakukan percepatan transformasi digital. Ada 5 hal yang disebutkan beliau. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh desa terhubung dengan akses internet. Yang kedua, menyiapkan peta jalan atau roadmap transformasi digital. Jadi bagaimana seluruh sistem informasi menjadi terpadu. Desa tidak lagi dipusingkan dengan banyak aplikasi yang diturunkan dari pusat, tetapi cukup satu aplikasi bisa mengakomodir seluruh kepentingan pusat misalnya. Kalau ada sesuatu, tidak ada kementerian ini minta laporan dari desa, kementerian lain minta lagi laporan dari desa, kementerian lain minta lagi laporan dari desa, dan seterusnya. Jadi desa pusing dengan laporan-laporan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, data center disatukan. Yang keempat, kapasitas SDM para aparatur sipil negara, masyarakat, termasuk perangkat desa itu harus ditingkatkan, dan penyediaan regulasi dan pembiayaan yang memadai. Lanjut. Kita masuk ke bagaimana kita melihat apakah desa kami sudah cerdas, apakah desa kami sudah cerdas, dan sebagainya. Banyak yang bercerita, sudah Pak, desa kami sudah cerdas Pak. Kami sudah punya website loh Pak, kami punya aplikasi mobile nih Pak. Pak, kami sudah ada akses internet Pak, bahkan pemerintah desa dengan alokasi dana desanya menyediakan akses internet di beberapa tempat di desa. Pak, kami juga punya medsos Pak, kami punya Instagram, kami punya Facebook dan sebagainya. Jadi apakah itu berarti sudah cerdas? Oke, mari kita lihat yang dimaksud dengan desa yang cerdas itu yang seperti apa. Lanjut. Beberapa hal yang mudah kita identifikasi. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pemerintahan yang cerdas, kota yang cerdas atau smart city, desa yang cerdas atau smart village, sebenarnya adalah ketika desa itu bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di desa. Dari mulai desa kami masih banjir nih Pak, oke, solusinya apa? Kemudian Pak, desa kami itu terserang hama, desa kami masih ada kerusuhan-kerusuhan loh Pak, masih serang-serangan nih antar desa nih, masih ada tempat kumuh, jalannya rusak, sekolah hanyut, anak-anak kalau belajar susah, kemudian masih ada anak-anak terlantar, masih secara ekonominya masih kurang, rumahnya masih jelek. Ini kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hal-hal seperti ini sudah disolusikan oleh pemerintah desa. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi untuk bisa mengatasi berbagai masalah ini? Apakah banjir bisa diatasi dengan komputer, dengan internet? Tidak secara langsung, tetapi apakah kemudian kita bisa mendorong solusi untuk mengatasi banjir melalui pemanfaatan IT, membangun partisipasi dan sebagainya? Itu merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa. Lanjut. Jadi kalau kita lihat dari solusinya adalah dari setiap masalah yang ada tadi di depan, maka kita harus membangun suatu kerjasama kolaborasi 4.0 antara pemerintah, dunia usaha, para akademisi, komunitas dan masyarakat itu untuk berkolaborasi secara smart. Smart ini bukan hanya kita cerdas, tetapi ada maknanya juga dengan memanfaatkan TIK, kemudian membangun smart government, smart village dan sebagainya. Smart dalam hal ini maka bukan hanya sekedar kita mencari langkah-langkah yang biasa, tetapi kadang-kadang kita harus mencari langkah-langkah yang sifatnya luar biasa. Lanjut. Ini kok presentasi saya banyak coret-coretan ya. Oke, jadi bagaimana menuju transformasi digital desa modern untuk menuju desa yang modern. Pertama, kita harus melakukan pembenahan terhadap administrasi pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan e-government, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terpadu, tidak lagi aplikasi masing-masing. Tidak lagi setiap desa membuat aplikasi masing-masing. Setelah itu, semua desa sibuk mengintegrasikan dengan data kependudukan, dengan data ketenagakerjaan, dengan data kesehatan, dan sebagainya. Itu berarti kita belum cerdas sebenarnya. Kita harus membangun sebuah aplikasi desa nasional. Gitu. Jadi kenapa kita harus buat aplikasi desa nasional? Bapak-bapak, ibu-ibu tentu pengen pemerintah kabupatennya tahu permasalahan yang ada di desa. Pengen pemerintah pusat segera tahu masalah yang ada di desa. Untuk bisa membuat tahu, maka gunakan aplikasi yang disediakan oleh pusat itu sendiri agar tahu.
Kenapa? Karena aplikasi yang dibuat oleh pusat itu juga bisa diakses oleh provinsi, kabupaten, dan kabupaten kota. Dengan demikian, terdapat satu kesatuan data dan satu kesatuan endorsement informasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di desa, termasuk solusi untuk layanan publik yang ada di desa. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media, e-government, medsos, dan lain-lain dalam memberikan pelayanan publik. Ini saya ikut menjadi panitia lomba desa, dan saya lihat inovasi-inovasi pelayanan melalui IT, melalui medsos, melalui layanan persuratan, dan sebagainya itu sudah diadopsi oleh desa, dan saya rasa sangat bagus. Tinggal bagaimana kita membawa itu ke tingkat nasional supaya semua desa punya kesempatan yang sama. Ketiga, bagaimana kita bisa mendorong melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakatnya bisa melek IT, bisa memanfaatkan layanan IT yang disediakan oleh desa dan bisa menjadi efektif. Termasuk bisa berkomunikasi dengan perangkat desanya, bagaimana membangun kemasyarakatan yang baik. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pemanfaatan IT. Lanjut. Masih menuju transformasi menuju desa digital. Kalau tadi menuju desa yang modern, sekarang menuju ke desa digital. Yang pertama, desa perlu memiliki akses telekomunikasi dan akses internet cepat. Nah, untuk hal ini sebenarnya Kominfo telah membangun BTS telekomunikasi dan memastikan akses 4G di seluruh desa di Indonesia. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang angkat tangan ini sudah ada yang siap bertanya, masih di banyak desa yang masih internetnya belum bagus nih Pak. Nggak apa-apa Pak, nanti ini dalam proses Kementerian Kominfo sudah melelang malah tengah membangun BTS untuk disebarkan di seluruh desa di Indonesia. Dengan target dipastikan di akhir tahun 2023 100% desa sudah terpasang, sudah terdapat akses 4G. Yang kedua adalah pemerintahan digital. Bisa kembali dulu, ini siapa yang pegang mouse ya? Di pemerintahan digital, penyediaan aplikasi bagi layanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kementerian Kominfo bersama dengan Kemendagri dan Kemendes tengah menyediakan bersama dengan kementerian lembaga di pusat tengah menyediakan aplikasi super yang bisa digunakan oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa bisa melayani masyarakatnya dengan teknologi yang terbaik. Ketiga adalah dari sisi ekonomi digital, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Mau tidak mau, bapak-bapak, ibu-ibu bisa memperdayakan masyarakatnya, BUMDes-nya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan memanfaatkan marketplace dan sebagainya, dan pemerintah siap untuk memberikan dukungan dalam rangka pendampingan untuk menuju ekonomi digital di desa. Yang keempat, dari sisi masyarakat digitalnya, Kominfo pun sudah memiliki program literasi digital. Ada 4 pilar dalam mewujudkan masyarakat digital di Indonesia melalui literasi digital, yaitu membuat masyarakat yang terampil digital, jadi bisa menggunakan komputer, internet, handphone dengan baik, dengan bijak, kemudian terbangun budaya digital yang baik di masyarakat desa. Budaya digital ini budaya yang bukan hanya bisa pakai internet, tetapi ngerti etikanya seperti apa. Jangan menghina, jangan membuli, jangan melakukan tindakan-tindakan kejahatan di media digital. Itu menjadi salah satu pilar dalam literasi digital. Yang ketiga adalah membangun etika, kedua tadi budaya digital, yang ketiga adalah etika digitalnya. Yang sehat, membangun ruang digital yang bersih, dan sebagainya. Yang keempat adalah membantu masyarakat untuk bisa memahami tentang aspek keamanan digital. Nah, 4 hal ini, literasi digital ini bisa diakses oleh seluruh desa di Indonesia dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menyelenggarakan kegiatan literasi digital di desa dengan biaya dari pemerintah. Lanjut. Tantangan menuju transformasi digital, menuju desa cerdas. Pertama, ketiadaan akses telekomunikasi dan internet. Jadi banyak dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan akses telekomunikasi minimal 4G di seluruh Indonesia. Masih dalam proses.
mungkin belum semuanya 4G, masih ada yang Pak kami masih 3G nih Pak gitu. Tetapi ini semua masih dalam proses Bapak. Semuanya Kominfo sudah melelang, angkanya saya kurang tahu pasti karena di eselon 1 yang berbeda kurang lebih ada 9.000 BTS yang dibangun untuk mengatasi desa-desa yang saat ini masih blank spot. Kemudian penyediaan perangkat pusat data nasional, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau mau hosting, punya website, punya aplikasi, punya inovasi, tidak perlu bayar ke swasta, tapi bisa menggunakan data center yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian menyediakan akses internet pada kawasan 3T. Yang kedua adalah keterbatasan APBDes dan pembiayaan usaha. Nah ini perlu kerjasama lintas sektoral, bukan hanya dari Kominfo, tetapi semua sektor harus turun tangan membangun desa. Kemudian tidak perlu juga dengan anggaran-anggaran beberapa desa, beberapa Pemda itu dalam tanda petik nekat membuat aplikasi-aplikasi untuk memasarkan produk. Padahal di luar sana sudah banyak aplikasi marketplace yang bisa digunakan. Bisa jualan melalui Tokopedia, melalui Bukalapak, melalui Shopee dan sebagainya. Saya kemarin bicara mendengarkan diskusi yang disampaikan dalam lomba desa. Kebanyakan desa memanfaatkan marketplace yang ada, jadi tidak perlu sipu-sipu membangun sendiri. Yang ketiga, kapasitas SDM yang kurang handal. Nah, solusinya adalah melalui literasi digital, digital talent scholarship, digital leadership academy. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian keterbatasan teknologi. Untuk mengatasi ini, maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yang disediakan oleh pemerintah seperti pusat data nasional, kemudian karena masyarakat kita sekarang sudah punya teknologi mobile, maka menggunakan seluler yang ada di tangan masyarakat untuk memberikan layanan desa itu menjadi solusi dan tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengatasinya, nanti teman-teman dari Kominfo di sesi selanjutnya mungkin akan menceritakan bagaimana Kominfo bersama dengan Kemendagri dan Kemendes membangun aplikasi yang disebut dengan CDK New Generation yang sudah bisa diakses melalui mobile dan terhubung dengan berbagai layanan di pusat dan provinsi termasuk dengan perbankan. Lanjut. Kunci utamanya pada leadership sebenarnya. Kalau Pak Kadesnya semangat, maka semuanya bisa semangat. Ini solusi nasional yang kami berikan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya, dari mulai akses telekomunikasi yang tadi kami sampaikan, pusat datanya juga sudah ada, aplikasinya juga sudah ada aplikasi SDK, jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu di desa tidak perlu bikin aplikasi masing-masing. Kenapa? Tugas Bapak-Bapak Ibu-Ibu di desa adalah melayani masyarakat desa dan menjalankan administrasi desa. Tugas untuk membuat aplikasi serahkan kepada Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemendes, bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tinggal menggunakan saja. Itu sudah terhubung kemana-mana, itu sudah terhubung dengan data kependudukan, data kepegawaian, dengan data yang terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Tergantung nanti pemerintah daerahnya sejauh mana bisa menggalang kerjasama. Kemudian sampai di level peningkatan kapasitas SDM, yang ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mengakses secara gratis. Yang pertama adalah untuk basic skill, literasi digital, ada program Siber Kreasi, ada literasi digital, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mengakses ke Kementerian Kominfo untuk diselenggarakan desa agar masyarakatnya bisa melek IT, bisa memanfaatkan IT dengan baik. Yang kedua, digital talent scholarship. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu perangkat desa bisa mengikuti program S2 yang disediakan oleh Kementerian Kominfo. Bisa dalam negeri maupun luar negeri, tidak terbatas ini hanya untuk pegawai pusat, provinsi atau kabupaten. Pegawai di tingkat desa pun bisa mengikuti, baik PNS maupun non PNS. Jadi tidak perlu harus PNS maka baru bisa ikut program Digital Talent Scholarship. Yang ketiga yang paling tinggi adalah bagaimana menjadi pemimpin digital, advance digital skill. Di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para kepala desa bisa ikut belajar bersama para bupati, wali kota, gubernur, bersama para pejabat. Levelnya tidak dibatasi, untuk yang penting dia pimpinan instansi termasuk kepala desa bisa mengikuti Digital Leadership Academy. Digital Leadership Academy ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi internasional seperti di Singapura, di Cina, di Inggris, di Amerika, dan sebagainya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah PNS maupun non-PNS silahkan mengakses
program-program untuk peningkatan kapasitas SDM, baik mulai dari yang tingkat dasar, menengah maupun yang tingkat tertingginya. Lanjut. Isu-isu aktual yang ingin sampaikan pada dasarnya bahwa pada dasarnya manusia, baik itu termasuk perangkat desa, itu enggan untuk berubah. Kemudian banyak yang terkungkung dengan cara-cara konvensional. Banyak yang kemudian ekosektoral, mau berbagi data saja susah gitu. Kemudian takut mainan atau sawahnya itu diambil oleh orang lain. Kemudian banyak yang banyak aplikasi yang dibuat di desa itu sebenarnya meng-IT-kan proses konvensional sehingga tidak terjadi pemotongan proses birokrasi. Kemudian hanya fokus pada sektornya, banyak data yang tidak dirawat dengan baik. Di beberapa desa yang ikut lomba desa itu juga saya lihat datanya tidak terawat dengan baik. Pak Kades maupun Pak Sekdesnya ada yang kurang bisa menjelaskan datanya dikelola seperti apa. Kemudian takut sama terhadap transparansi. Kemudian banyak yang berpikir bahwa masyarakat itu tidak siap untuk dilayani secara IT. Padahal Bapak-bapak Ibu semuanya dari 270 juta penduduk Indonesia, terdapat lebih dari 350 juta seluler. Artinya dapat diyakini bahwa sebagian besar penduduk Indonesia termasuk anak-anak sekolah itu sudah punya seluler. Dan mereka rata-rata punya medsos, bahkan belanja online sudah biasa. Jadi masyarakatnya sebenarnya sudah siap gitu. Banyak yang bicara belanja IT itu mahal. Ya kalau belanja masing-masing pasti mahal gitu. Kemudian ini hal yang kemudian menjadi masalah. Nah, dari berbagai macam masalah tadi itu saya melihat ada 3 aspek sebenarnya. Aspek people-nya, orang-orangnya, aspek prosesnya, dan aspek teknologinya. Tantangan terbesarnya adalah pada aspek people. Karena apa? Merubah mindset-nya itu susah. Banyak dinas kominfo, banyak dinas di daerah yang nekat membuat aplikasi sendiri-sendiri gitu. Padahal sudah disediakan aplikasi nasional gitu. Nah, membangun kerjasamanya juga tidak mudah. Banyak desa yang kemudian diajak membuat aplikasi gitu. Padahal aplikasinya menjadi sektoral, menjadi tidak terintegrasi dengan pusat dan sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu kita harus merubah mindset kita untuk membangun desa sebagai bagian dari NKRI. Jangan desa dan daerah kemudian menjadi seperti negara serikat sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sebagai bagian dari NKRI, kita harus memastikan bahwa aplikasi yang kita buat itu selalu dalam payung NKRI. Lupakan ekosektoral. Nah, di samping aparatur yang handal, pola mindset yang harus dirubah dengan baik, kemudian mindset nasional gitu, harus berkolaborasi dan sebagainya. Kunci utamanya pada people. Kalau Pak Kadesnya, kalau perangkat desanya mau merubah mindsetnya, maka proses dan teknologi akan mengikuti. Tapi kalau belum apa-apa sudah resisten, belum apa-apa sudah nggak mau nih gabung nasional, kita punya duit kok, kita bisa bikin aplikasi sendiri kok, kita punya orang yang bisa membuat kok, kita punya pendamping desa yang bisa membuat aplikasi kok. Iya bisa. Tetapi ketika sudah berurusan untuk kepentingan nasional, maka akan selalu terkotak-kotak gitu. Oleh karena itu mindset kita juga harus berubah. Lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Tadi di awal saya menceritakan bahwa saya pernah dinas di Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten termiskin ketiga di Jawa Tengah. Kabarnya sekarang sudah menjadi kabupaten termiskin nomor 2 atau nomor 1 di Jawa Tengah gitu. Setelah saya tinggal kali ya. Apa yang saya hadapi di sana adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kita di daerah merasa kita tidak punya dana, kita tidak bisa setara dengan kelurahan yang ada di ibu kota provinsi maupun di ibu kota kabupaten. Kenapa? Karena kita terbatas anggaran. Nah, pemerintah pusat kemudian mengambil satu kebijakan bagaimana caranya supaya daerah dan desa itu bisa setara, bisa punya aplikasi desa yang canggih. Sekolah yang ada di desa itu bisa punya aplikasi pendidikan yang canggih, ada kecerdasan buatannya. Oleh karena itu pemerintah menyediakan teknologi-teknologi itu untuk desa. Nah sekarang bola ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Apakah bisa memanfaatkan teknologi yang diberikan kepada desa secara gratis? Ini teknologi itu melalui kerjasama pusat, jadi bukan hanya Kementerian Kominfo, tapi kerjasama Kominfo, Kemendagri, Kemendes, dan pihak-pihak lainnya. Ataukah bapak-bapak, ibu-ibu mau nekat membangun desa dengan ya apa yang ada gitu, nerimo lah, kalau orang Jawa bilang itu nerimo. Nah, kalau ingin memanfaatkan teknologi yang ada, maka kami siap membantu, siap memfasilitasi desa dengan semua kementerian dan lembaga di pusat, dan kami bisa memastikan sistem-sistem tersebut bisa saling terpadu untuk bisa mendukung kinerja yang baik yang ada di desa. Bukan hanya aplikasi untuk pemerintahan desa, tetapi aplikasi seperti untuk posyandu, aplikasi Dasawisma, aplikasi PKK, aplikasi untuk pendidikan untuk sekolah SD, SMP, SMA, PAUD, itu sudah pakai aplikasi-aplikasi yang canggih. Bisa diakses oleh desa secara gratis tanpa harus ada biaya apapun. Tinggal niat baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk memanfaatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan sebagai presentasi pembuka awal itu bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi awal kita semua untuk bisa bekerja sama lebih lanjut. Desa bagian dari NKRI jangan takut untuk berinovasi, jangan malu untuk menggunakan teknologi yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di desa untuk kinerja yang lebih baik. Sekaligus pada kesempatan pagi ini saya Direktur e-Government, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, membuka workshop atau FGD atau webinar pada pagi hari ini dalam tema percepatan transformasi digital di desa. Semoga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara ini kami buka. Semoga acara pada hari ini bisa memberikan manfaat, bisa membuka mindset bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahwa pusat memiliki perhatian yang tinggi terhadap desa. Pusat, khususnya Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemendes, memiliki perhatian dan semangat yang tinggi untuk bisa mendorong desa-desa di Indonesia maju dengan melalui teknologi digital. Bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi tidak sendirian, kami siap untuk membantu, mengawal, dan memfasilitasi, dan insya Allah hampir tidak ada pembiayaan yang perlu disediakan oleh desa. Cukup desa secara aktif meminta kepada Diskominfo di kabupaten kotanya untuk memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh pusat agar implementasinya bisa berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.